Ibu Eva Lutfi Fahru Asani selaku dosen pembelajaran Bahasa Indonesia MISD dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai hasil diskusi kami tentang metode SAS atau metode struktural analitik sintetik. Metode adalah cara yang ditempuh guru untuk menciptakan simulasi pengajaran yang benar-benar menyenangkan dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan tercapainya proses belajar anak yang memuaskan. Metode SAS adalah metode pembelajaran membaca yang dimulai dengan langkah bercerita sambil menunjukkan gambar pendukung. Metode SAS memiliki langkah-langkah operasional. Yang pertama, struktural. Struktural yaitu menampilkan keseluruhan. Yang kedua, analitik, artinya melakukan proses penguraian. Yang ketiga, sintetik, melakukan penggabungan pada struktur semula. Untuk proses struktural, guru menampilkan gambar beserta kalimat di bawahnya. Kemudian gambarnya dilepas atau diambil, tinggallah kalimatnya. Dan siswa berlatih membaca kalimat tanpa bantuan gambar. Kemudian proses analitik. Proses analitik yaitu kalimat kalau dianalisis menjadi kata, sukata, kemudian huruf. Proses sintetik yaitu langkah terakhir adalah menggabungkan kembali huruf-huruf menjadi sukata, kata, kemudian kalimat. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran membaca menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajaran dengan 2 tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Berikut beberapa pengertian metode SAS menurut para ahli. Menurut Supriyadi, metode SAS adalah suatu pendekatan cerita yang disertai dengan gambar, yang di dalamnya terkandung unsur struktur analitik sintetik. Metode SAS menurut Zaujak adalah suatu metode pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Ada beberapa landasan penggunaan metode SAS, yaitu yang pertama, landasan psikologis, yakni pengamatan pertama anak bersifat global. Anak usia sekolah memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, ada landasan pedagogik, yakni mengembangkan potensi dan pengalaman anak. Dalam membelajarkan siswa, guru harus mampu membimbing siswa untuk mengembangkan kedua potensi itu, khususnya dalam aspek bahasa dan kebahasaan. Membimbing anak agar dapat mencari, memecahkan, dan menemukan jawaban suatu masalah. Membimbing anak agar dapat bekerja sendiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada landasan linguistik, yakni bahasa itu ucapan, bukan tulisan. Maksudnya, fungsi bahasa adalah alat komunikasi, maka selayaknya bila bahasa ini membentuk percakapan. Unsur bahasa ialah kalimat, karena sebagian besar penutur bahasa adalah penutur 2 bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Penggunaan metode SAS dalam membaca dan menulis permulaan sangat tepat digunakan. Bahasa mempunyai struktur yang unik. Maksudnya unik itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode SAS. Langkah-langkah metode SAS dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses struktural. Yang kedua, proses analitik. Dan yang ketiga, proses sintetik. Proses struktural dilakukan dengan cara menunjukkan kalimat secara utuh. Contohnya, seperti di atas, kalimat ini Budi. Selanjutnya, ada proses analitik. Proses analitik yaitu proses penguraian dari kalimat menjadi kata, dari kata menjadi suku kata, dan dari suku kata menjadi huruf.
Contoh kalimatnya bisa dilihat di atas. Dari kalimat ini Budi diurai menjadi kata ini dan Budi. Selanjutnya dari kata diurai lagi menjadi suku kata ini Budi. Lalu dari suku kata diurai lagi menjadi huruf I, N, I, B, U, D, I. Selanjutnya ada proses sintetik yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah penerapan metode SAS yang ketiga, yakni proses sintetik. Tadi yang pertama proses struktural, yang kedua proses analitik, dan yang ketiga proses sintetik. Proses sintetik ini dilakukan dengan cara menggabungkan kembali kepada bentuk struktural yang semula. Pada proses analitik, kata sudah diubah menjadi huruf. Dan sekarang pada proses sintetik ini, huruf dirubah menjadi suku kata, lalu disusun lagi menjadi kata, dan disusun lagi menjadi kalimat sampurna. Misalkan tadi pada contoh, ini Budi. Tadi sudah menjadi huruf I, N, I, B, U, D, I. Sekarang kita rubah menjadi suku kata I, N, ini, B, U, Bu, D, I, di. Lalu kita susun lagi menjadi kata ini Budi. Lalu kita rangkai lagi menjadi kalimat ini Budi. Nah, sekarang adalah pengaplikasian dari metode SAS. Pertama, guru menunjukkan sebuah gambar. Ini adalah gambar Budi. Kita bentuk sebuah kalimat. Bisa dilihat di samping. Kalimatnya adalah ini Budi. Kita urai menjadi kata ini Budi. Kita urai menjadi suku kata ini Budi. Kita urai menjadi huruf I, N, I, B, U, D, I. Ini Budi. Lalu kita gabungkan menjadi suku kata ini Budi. Kita gabung menjadi kata ini Budi. Kita gabung menjadi kalimat yang semula ini Budi. Contoh yang kedua adalah buku. Ini adalah sebuah gambar buku. Kalimatnya adalah buku biru. Kita urai menjadi kata buku biru. Kita urai menjadi suku kata buku biru. Kita urai menjadi huruf B, U, K, U, B, I, R, U. Buku biru. Lalu kita gabungkan kembali menjadi suku kata buku biru. Kita gabung menjadi kata buku biru. Kita gabung menjadi kalimat buku biru. Contoh yang ketiga yakni ada sepeda. Ini adalah gambar sepeda. Bisa dilihat kan? Kalimatnya adalah ini sepeda. Ini sepeda. Kita urai menjadi kata ini sepeda. Kita urai menjadi suku kata ini sepeda. Kita urai menjadi huruf I, N, I, S, E, P, A. Ini sepeda. Kita gabung menjadi suku kata ini sepeda. Kita gabung menjadi kata ini sepeda. Kita gabung menjadi kalimat ini sepeda. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode SAS. Metode SAS atau struktur analitik sintetik merupakan salah satu metode dalam membaca permulaan. Dalam metode SAS atau struktur analitik sintetik mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan dari metode SAS atau struktur analitik sintetik dalam membaca permulaan. Yang pertama, metode ini sebagai landasan berpikir analisis. Yang kedua, dengan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa,
membuat anak mudah mengikuti prosedur dan akan dapat cepat membaca dalam kesempatan berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan landasan linguistik, metode ini akan menolong anak menguasai bacaan dengan lancar. Yang keempat, memenuhi tuntutan jiwa peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang ada di luar sana. Selanjutnya, kelemahan metode SAS atau struktural analitik sintetik. 1. Banyak sarana yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan metode ini, yang bagi sekolah-sekolah tertentu dirasakan sangat sukar atau sulit. 2. Metode SAS hanya dapat dikembangkan pada masyarakat pembelajar di kota-kota dan tidak di perdesaan, karena banyaknya sarana yang harus disiapkan dan itu dirasa sangat sulit. 3. Karena agak sukar atau sulit, menganjurkan para pengajar untuk menggunakan metode SAS ini. Di berbagai tempat metode ini tidak dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Putri Nur mengenai kelemahan metode SAS. Yang selanjutnya yaitu metode SAS terkesan bahwa pengajar harus kreatif dan terampil serta sabar. Tuntutan semacam ini dipandang sangat sukar untuk kondisi pengajar saat ini. Yang kemudian yaitu metode SAS hanya untuk konsumen pembelajaran di sekolah-sekolah tertentu yang dapat melaksanakan metode tersebut. Yang terakhir yaitu anak cenderung menghafal bacaan tanpa melihat detail bacaan tersebut dalam bentuk kata atau huruf. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.